memahami satu ayat, Bang susah memahaminya, susah memahami. Tidak, bukan susah memahami, itu sudah jelas itu. Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus memberi 5.000 orang makan, Yesus merubah air menjadi anggur. Itu mujizat yang Yesus lakukan, itu dilakukan oleh Sang Bapa. Melalui pelantaraan Yesus. Supaya kenapa? Supaya seluruh orang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Sang manusia. Begitu. Kenapa Bang Palopo jatuh kah? Iya, seperti itu Bang. Kalau menurut, iya, karena kami juga banyak ayat pendukung di dalam Alkitab. Tuhan itu, Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan. Seperti itu. Iya, kalau di dalam tidak ada Bang, masalah tidak ada pernyataan Yesus mengatakan dia Tuhan. Itu tadi kan sudah jelas Bang ya, sudah jelas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Yesus. Makanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu, apa kata Yesus? Lazarus itu bangkit hanya untuk menyatakan kemuliaan anak Allah. Dengan Yesus membangkitkan Lazarus itu agar orang itu percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Sang Bapa. Baca Yohanes 11:42. Iya, saya paham Bang. Ya, kalau Bang bilang utusan di situ, saya paham. Itu. Nah, sekarang kamu mengatakan dia Tuhan, di mana datanya coba? Iya, datanya banyak datanya Bang. Ya. Coba kasih satu saja. Di mana? Oke, satu saja ya, satu ayat. Satu ayat. Filipi 2 ayat 11. Ya, di situ Filipi 2. Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Filipi surat Paulus, itu surat bukan firman. Filipi itu surat Paulus. Surat Paulus. Surat Paulus. Iya, tapi kan tadi makanya saya katakan tadi, kalian menuhankan Yesus itu gara-gara si Paulus itu. Coba kamu baca Roma 14:9. Coba kamu baca Roma 14:9. Surat Paulus tuh. Nanti bisa dikomparasi di Kisah 2:36. Oke, siap. Iya, betul. Roma 14 ayat 9. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya hei, kau baca setengah sekali. Kenapa tidak baca semua? Takut kah? Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu ketika kamu membaca Roma 14:9, apa kata Paulus di situ? Sebab untuk itulah Kristus telah mati supaya hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2:36. Kau baca di Kisah Para Rasul 2:36. Apa dikatakan khotbah Petrus? Yesus itulah yang kalian salibkan itu, Allah telah membuat dia menjadi Tuhan. Itu surat Paulus semua itu. Ya, yang dituliskan oleh Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Betul, yang ditulis oleh Lukas ya, Kisah ya. Iya, yang ditulis oleh Lukas. Ya harus tahu ke situ sih. Itu. Kalau Yesus tidak, kau mau lihat perkataan Yesus. Ini saya kasih perkataan Yesus nih. Coba kau baca Matius 19:16. Kau baca perkataan Yesus itu. Itu perkataan Yesus tuh. Coba.
Nah itu. Di atas itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9 tadi, Paulus mengatakan apa? Sebab untuk itulah Kristus telah mati, supaya hidup kembali, biar ia menjadi Tuhan atas orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Diperkuatkan lagi di kisah para rasul sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba bayangkan kalau Allah itu Yesus katakan Tuhan. Di bawah Yesus Paulus katakan Tuhan. Makanya berarti sudah ada dua Tuhan di sini. Kalian mau ikut Yesus atau ikut Paulus? Kalau kalian mau mendengar perkataan Yesus, coba kau buka itu Matius 19:16, coba kau buka. Kau baca itu. Tolong teman-teman ditap-tap lagi layarnya. Ditap-tap. Waduh 675 ini belum sampai 100 ya. Dikasih kencang dulu tap-tapnya teman-teman. Tap-tap layar, tap-tap layar. Leporen ya yang sudah hadir ya. Terdapat di mana tadi Bang? Matius berapa? Di Matius 19:16 sampai 17. Coba baca. Ini Matius perkataan Yesus yang sebenarnya. Matius berapa Bang? Matius berapa? Matius 19:16. 19:16. Matius 19 ayat 16 ya. Iya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku, perintah Allah. Gimana Bang, gimana? Coba. Yesus mengatakan orang itu bertanya, wahai guru. Seakan-akan orang itu bertanya begini, wahai guru, hidup yang kekal itu bagaimana sih? Maka Yesus mengatakan yang simpel, hidup yang kekal itu ketika kamu mentaati perintah Allah. Mentaati saja perintah Allah. Apa perintah Allah menurut Yesus? Tadi itu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kita lihat dulu nanti ya, maaf saya akan langsung terocos, saya akan sabar, ini apa ini kejawen jangan dinaikkan dulu teman-teman ya. Teman-teman kejawen jangan dinaikkan dulu, ini kita lagi edukasi ya. Di sini kita lagi diskusi dengan baik-baik ya Adit ya. Kalau mau menghujat buka komal, nanti saya naik. Kita saling hujat sampai komal rungkat situ. Kalau mau naik komal saya nanti. Biar ku hujani kau dengan ludah situ. Ya. Izin teman-teman moderator. Tadi itu Bang Erwin ya. itu. Kristen kejawen dia, Kristen kejawen. Bapak mati dia itu. Ya lanjut. Itu tadi Kristen yang tidak mengerti dengan berkudus tidak tadi. Lanjut Bang Erwin. Ini biar kita dapat edukasi. Iya. Itu kata Yesus seperti itu. Itu perkataan Yesus. Lanjut Bang Palopo, lanjut. Ya, izin dulu teman-teman ya. Jadi Adi tadi itu dia Kristen kejawen. Dia mengatakan Bapa yang disalib, ya Bapa mati ya. Matilah kita. Bapa mati 3 hari. Bagaimana? Jadi gitu ya. Jadi harus dipahami dulu teman-teman moderator. Jadi dipelajari yang mana Kristen kejawen, yang mana Kristen sejati, yang mana pura-pura jadi Kristen banyak gitu loh. Ya. Jadi kalau Adi Saputra tadi itu dia meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Bapa. Ah ini salah ya, begitu Erwin ya.
Jadi kita hati-hati. Jadi banyak sekarang yang menyamar-nyamar gitu ya. Ya, yang mati itu adalah Yesus Kristus kalau pemahaman saya. Kalau yang tadi yang naik itu Bapak yang mati. Itu. Coba aja naikkan lagi. Coba aja. Kalau nggak percaya. Ada nggak yang bisa naikkan lagi, saya tanya? Ya, coba tanya dia. Ya, coba. Silakan minta permintaan. Adi, silakan naik lagi. Ini supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Iya. Ya. Karena banyak sekarang yang menyamar-nyamar, Bang. Yang mengatakan Bapak mati, Bapak disalib, Bapak yang disunat. Aduh, mati ini. Mati kita. Mati. Gitu. Naik lagi Adi. Ya, kabur kan? Sudah terbongkar, baru kabur. Oke, lanjut. Pastor Roding. On mic Bang. Bang Palopo lanjut Bang. Ya, jadi begitu Adinda Erwin ya. Jadi sebenarnya memahami. Wah, ya. Jadi begitu. Saya mau nanya. Sebentar, Bang Sotalu ini dari Kristen apa Muslim atau Katolik Kristen. atau Kejawen? Kristen ya? Sebentar Bang, sebentar. Gantian kita ya. Kita di sini diskusi santai edukasi ya. Jadi begitu santai relax. Jadi saya kasih referensi Adindaku, bukan saya ini sebagai seorang Muslim lalu kok bisa ngajarin. Saya juga membaca Bang. Bible itu sangat mudah dipahami. Gitu. Jadi kalau saya kasih referensi apa yang saya tahu mungkin boleh saya sampaikan kepada Anda, dan Anda yang apa tahu boleh juga sampaikan kepada saya, karena kita manusia ini tidak terlepas dari kekurangan. Itulah manusia, saudaraku ya. Saya kasih referensi kepada ada Erwin ini. Dalami aja Yohanes 5:19. Habiskan sampai ke bawah. Yohanes 5:19. Siapakah Yesus menurut Yesus? Anda tahu nanti di situ. Kemudian habiskan lagi di John 17. Habiskan ke bawah. Jadi jangan dipotong-potong. Begitu. Jadi kita dapat poinnya. Karena kalau membaca Bible itu, dan saya ajarkan lagi ya, Adindaku, cara baca Bible itu, kamu nggak usah pakai nomor ayat. Karena dia ini adalah cerita. Nah nanti akan dapat. Contoh ya. Contoh ini saya kasih ya. Saya nggak pakai ayat ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah ini, Daud juga duduk di sebelah kanan loh, hati-hati loh. Ya kan, bukan cuma Yesus ya. Sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpahan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kyrios. Sebenarnya Kyrios di sini Tuhan. Dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Yesus Petrus kepada mereka. Ini. Nanti kita akan dapat poinnya Bang. Karena salah satu metode untuk pengkaburan cerita ini ayat, makanya dia dipotong-potong. Padahal ini adalah sebuah cerita. Betul ya Pak Pastor Roding ya? Ini terikat semua. Nanti pengkaburan makna lagi, dipotong lagi di perikop. Padahal Bible itu tidak ada perikop. Betul Bang. Tidak ada perikop. Begitu. Makanya tadi saya sarankan sama dia, kau baca Bible, coba kau buang perikop itu. Coba buang perikop ya. Coba diperbesar ya sedikit ya. Ini mengemburkan cerita ini perikop. Padahal dia bersambung dari atas Adindaku ya. Coba kita lihat dari 40 ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang menerima perkataan itu. Ini kan sama menyambung, tapi di sini dikaburkan. Seolah-olah berbeda cerita di atas, berbeda di bawah. Padahal ini dia satu. Begitu Erwin kalau baca Bible ya. Ini apa yang saya ketahui karena saya mendalami Bible itu Bang hampir tiap hari.
Saya buka. Oh, sepertinya sama kok. Tapi kenapa pemahaman teman-teman Kristen ini Yesus bertuhan malah dituhankan? Contoh di mana? Sabar ya. Di sini Matius 12:25. Ini apa ini? Coba kita lihat. Mana ini tadi? Matius 12:15 ya. Coba kita lihat. Mau dikemanakan ini? Nah, coba. Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan yang timbul, ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Nanti kalian bilang, oh waktu dia menjadi manusia, dia memang menjadi hamba. Lah waktu dia menjadi hamba, siapa Tuhannya? Karena di 18 dia mengutip perkataan Yesaya. Coba lihat. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini perkataannya sendiri loh teman-teman. Ya, jadi hati-hati kalau baca Bible itu. Jangan sampai kita terjebak dengan jebakan Batman. Begitu. Assalamualaikum Bang Inspirasi, selamat datang di Komal Teredukasi seluruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Begitu. Ya, siapa tadi Pak Sotaulu? Apa yang mau ditanggapi? Izin sedikit host ya, saya moderator. Ya, apa yang mau ditanggapi Pak Sotaulu? Bagaimana menurut Anda Yesus hamba Tuhan? Silakan, lanjutkan aja nih. Halo? Pak So tahu. Bukan Kristen jangan-jangan Pak So tanya. Hening sejenak saudara-saudara. Sesi. Halo, sesi Muslim, Kristen, Kejawen atau Katolik? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya memantau aja ya Ustaz. Saya Islam, Muslim. Masya Allah, siap. Bunda ya. Izin kita kasih tempat buat teman-teman kita Kristen bisa standby di bawah ya. Makasih ya sudah mampir ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin ditambah sedikit Bang Inspirasi, selamat datang. Iya, Assalamualaikum Bang Inspirasi. Ditambahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini si Bang Erwin, dia punya saudara Muslim. Bang Erwin ini. Iya. Iya. Oh Muslim Silakan, saudaranya. Bang Erwin. Iya, halo. Ya, ngobrol sama Bang Inspirasi nih. Iya, tadi kita bahas tentang konsep keselamatan Bang Inspirasi. Iya, Kalau ketuhanan sih sebenarnya udah clear up tadi. Lanjut. Konsep keselamatan. Sebenarnya sih simple sih Bro Erwin kalau saya. Simple, ndak muluk-muluk. Kalau kita mau selamat, cari yang selamat. Nah, patokan selamat itu bukan dari siapa yang membawa ajaran ini, tetapi apa yang dia bawa. Bukan masalah siapa yang membawa ajaran tersebut, tetapi apa yang dia bawa. Itu kan, apa yang dia bawa. Contoh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apa yang dia bawa Nabi Muhammad ini? Kepada umat Islam, kepada umat manusia, apa yang dia bawa?
Iya kan? Nah, dan ternyata yang dia bawa adalah wahyu Allah yang ditujukan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh alam semesta. Nah, kita compare apa yang dia bawa Yesus ketika dia turun ke dunia ini. Nah, itu dulu. Iya kan? Apa yang dia bawa? Ketika dia datang ke dunia ini, diutus, ya kan? Diutus oleh Bapa, apa yang dia bawa? Pengajaran kan? Nah, pertanyaannya, apakah pengajarannya berlaku hanya di wilayahnya saja atau berlaku seluruh alam semesta? Itu dulu yang kita harus cari tahu. Semua bangsa, Bang. Ya. Oke, semua bangsa. Nah, pertanyaannya gini, Bang Erwin. Kok bangsa kenapa apa? langsung bertanya, Bang? Iya, bangsa apa? Semua di sini. Semua bangsa muridku kan? Ya, semua wilayah, semua negara, semua. Semua bangsa muridku kan? Iya. Nah, pertanyaannya gini. Yesus muridnya bangsa apa? Muridnya Yesus, bangsanya bangsa apa? Gimana? Muridnya Yesus itu bangsanya bangsa apa? Pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Betul, ke seluruh bangsa, saya tidak salahkan. Iya. Bangsanya siapa? Bangsanya muridku. Dari Nah, Galilea. muridnya Yesus bangsa dari mana? Dari Galilea. Mati Mija. Yahudi. Di antara 12 muridnya Yesus, siapa orang Galilea di situ? Ini kita berbicara keselamatan, bukan bangsa dari murid-murid Tuhan Yesus, Bang. Betul. Kalau kita berbicara betul, keselamatan, Bang Erwin. Kenapa kalau Bang kita tanya lagi bangsa-bangsa? Iya, Ya, kalau kita bicara tentang keselamatan yang menjuru kepada ayat Al-Quran, ayat Alkitab, gitu, Bang. Betul. Ya, Kalau betul, kita kenapa mau tanya selamat, bangsa-bangsa? betul. Kalau kita berbicara keselamatan, apa yang dia bawa oleh masing-masing para utusan ini? Yang dia bawa itu tentang keselamatan. Nah, keselamatan untuk siapa? Untuk semua orang. Oke, untuk semua orang yang ditujukan kepada siapa? Perkataan saya semuanya jadi pertanyaan loh. Gimana, Bang? Oh, memang. Coba baca Matius 15:24. Kenapa suruh baca, Bang? Bang saja yang baca. Nanti saya bertanya, Bang jawab ya. Di situ Yesus diutus hanya untuk siapa? Matius berapa? 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Itu kan sudah jelas itu. Yang hilang dari? Umat Israel. Oke. Di antara 12 muridnya Yesus,
dari kalangan 12 muridnya Yesus, Bang Erwin, ada ndak 12 murid yang ring satunya ini orang dari Indonesia? Nggak ada. Sudah selesai. Berarti pengajaran Yesus ini hanya di sekitaran wilayah. Oke, itu pemahaman kamu ya, pemahaman aku bukan. Dalil. Itu pemahaman kamu karena kamu cuma belajar satu ayat saja. Oke, silakan. Satu ayat saja. Nah sekarang saya bertanya kepada kamu. Kamu kan sudah banyak bertanya gini. Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Saya bertanya, sesuai dengan Al-Quran ini, kamu percaya tentang ajaran yang benar itu Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Kita apple to apple aja, Bang. Iya, tunggu dulu, aku bertanya dulu, Bang. Iya, saya membawakan tema tadi di awal, apa yang dia bawa oleh Yesus, pengajarannya ditujukan kepada siapa, di mirroring aja. Takutnya kita melebar. Melebar nanti itu. Ya. Kalau itu kita lari ke kitab suci. Ya, karena di situ penjelasanmu bias nanti, Bang. Bias, Bang. Gini, Bang. Ya, bisa jadi nanti larimu ke sunat itu. Gini, Bang. Atau nasi goreng, cara membuat nasi goreng yang benar. Ya. Di mirroring aja. Gini Bang, kan Bang, saya punya pertanyaan. Kita sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Alkitab karena ajaran firman Tuhan. Itu nggak ada percaya-percaya. Nah, untuk keselamatan itu ada di dalam Alkitab, ya. Jadi gini Bang, saya kan tanya, Bang punya kitab ada berapa? Kitab Al-Quran atau ada berapa lagi? Quran. Quran. Oke. Abang percaya Al-Quran itu menjelaskan kebenaran segala sesuatu? Bukan percaya lagi, Bang. Oke. Ya. Nah, kalau mau lompat topik, kita lompat topik gitu loh. Artinya konsep keselamatan tadi kita close. Berarti kita close di sini bahwa keselamatan itu hanya datang kepada bangsa Israel. Ada dalil. Ada dalil. Ada dalil. Karena ketika saya mengangkat tema, tidak menghilangkan pembahasan yang dibawakan Bang Loding sama Bang Palopo. Saya paham. Nah, di mana di Al-Quran tertulis keselamatan itu terjadi? Ya, coba baca ayatnya dulu, Bang. Tadi sudah dibuka tadi di awal pembicaraan. Nggak disimak ya? Kalau menjelaskan segala sesuatu, coba jelaskan apa fungsi sunat. Nah, ya kan aku bilang kan? Sungguh kalian negatifnya. Pasti. Saya jawab juga supaya tidak repot buka tutup. Gampang kok. Nah, di mana tertulis? Di mana tertulis? Ya kan suka-suka saya. Kan suka-suka saya. Anda bertanya yang tidak ada di dalam dalil. Makanya saya menjawab yang tidak ada juga di dalam dalil supaya tidak repot buka tutup gampang kok. Yang menjelaskan Anda, bukan yang Anda bertanya yang tidak ada di dalam dalil. Makanya saya akan bertanya menjawab sesuai tidak dalil. Mari kita berasumsi, gampang kok. Nah, coba. Di mana tertulis? Kalau nggak bisa Pak Sota, Anda tidak bisa. Kalau kita bertanya itu apa yang ada di dalam dalil, mari kita tanya. Gitu loh. Kan Anda ngikutin Terus ditanya. Nah sekarang saya tanya yang tidak ada di dalam dalil. Nah, siapakah nama yang menyunat Yesus? Ayo kau di situ. Kalau berdiskusi itu Bang, yang ada baru kita bahas. Kalau yang nggak ada bahaya nanti. Ada loh. Anda sunat nggak? Kita berbicara diskusi secara akademik. Ada yang kejang-kejang kah Bang? Ada yang kejang-kejang?
Lah, Kita berbicara, ketika kita diskusi, kita harus paham konteks dulu. Konteks diskusinya apa? Kita mau konteks by dalil atau modal congor? Begini Bang, kita tambah sedikit yang tadi Bang inspirasi dengan Pak Ustadz mungkin yang tadi jelaskan di Matius pasal 15 ayat 24 itu bagaimana tanggapan pengertian dari Bang inspirasi dengan Pak Ustadz tadi? Oke, Bro Sambono ini Kristen Bang? Iya, saya Kristen. Oke, siap abangku. Oke. Ini kitabnya teman-teman Kristen ini bahasa Indonesia ya? Oke. Iya, Berarti kita menggunakan standar KBBI ya? Ya. Oke. Jawab Yesus. Yesus menjawab. Yesus diutus hanya. Nah, hanya di sini maksudnya apa, Bangku? Khusus. Hanya. Iya kan? Hanya. Hanya. Berarti tidak ada daerah lain. Iya. Silakan. Hanya itu saja. Betul ya? Betul. Kepada domba-domba yang hilang dari Israel. umat Israel. Nah, kan gitu. Ya, apanya yang salah di situ, Bang? Tidak ada yang salah. Saya tidak persalahkan ini dalil, bro. Ya, terus? Tidak ada saya komplain dengan ini dalil. Saya tidak komplain dengan ini dalil. Kenapa? Karena semua para nabi memang terfokus, pusat peradaban manusia itu terfokus di sini. Bahkan sebelum Isa datang, ya kan, semua para nabi itu bertempat dakwanya di sini. Yakub, 12 keturunannya, Musa, Yusuf, Sulaiman, Daud, semuanya berpusat pada di sini. Oke Bang, saya paham, tapi intinya saja dari ayat 24, apa ini maksudnya yang dari Bang inspirasi mengerti ini? Ya, kalau kita melihat dari Matius 24, ya sudah. Berarti Yesus Matius ini 15 ayat 24. Iya, 15-24. Iya. Pengajaran Yesus ini hanya untuk kalangan dari umat Israel. Di dalam kalau berbicara tentang ini makanya kalau mau baca Alkitab kita harus mengerti cara tafsir Alkitab. Nah, karena Alkitab itu banyak berbicara tentang menggunakan perumpamaan. Coba kalau Bang inspirasi baca di situ tidak ada kata aku datang diutus hanya untuk orang-orang Israel tetapi kepada domba-domba. Berarti kalau dipahami secara brutal, Yesus diutus kepada binatang-binatang, kepada hewan-hewan itu ya. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa pengertian itu ditafsirkan itu menurut pandangan Alkitab. Jangan ditafsir menurut pandangan yang brutal dan hanya mempersalahkan agama-agama lain. Nah, jadi ini domba-domba di sini maksudnya kepada siapa, Bang? Iya, menurut Abang itu domba itu kepada siapa? Itu simbol atau literal? Domba-domba ini sifatnya alegoris dia. Kalau begitu Israel itu alegoris atau bukan? Enggak, ini kan kita tandai adalah domba-domba. Hanya kepada domba-domba. Iya, domba-domba itu kalau secara literal itu. Nah, pertanyaannya domba-domba ini merujuk kepada siapa? Iya, kalau Israel itu juga ada tujuannya, ada merujuk kepada siapa itu Israel. Betul, abangku. Domba-domba ini sifatnya alegoris atau perumpamaan. Betul ya? Nah, domba-domba ini kalau merujuk kepada perumpamaan, ini rujukannya kepada siapa domba-domba ini? Iya, menurut Bang inspirasi ini siapa ini yang dimaksud dengan domba-domba? Tidak mungkin, Bro Sambono, Yesus diutus untuk kepada hewan. Domba-domba di sini makna sebenarnya adalah kepada manusia. Kalau begitu Israel juga mempunyai makna tersendiri. Siapa itu Israel? Nah, ini makanya tafsir Alkitab itu harus sepenuhnya. Jangan cuma baca sepenggal kok lalu mau klaim itu salah. Banyak yang menyalahkan siapa? Tidak ada yang menyalahkan. Yesus datang itu bukan kepada orang Israel saja, tetapi domba-domba itu menggambarkan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Ajaran Yesus.
Ajaran Yesus kepada siapa? Kepada manusia. Nah, sudah kau yang jawab sendiri. Israel itu bukan literal. Iya. Kamu yang nanya tadi, kamu sendiri yang jawab. Kalau mengerti. Kamu tanya tadi, itu domba-domba maksudnya apa? Nah, tadi kau bilang barusan apa? Kepada siapa? Kepada manusia. Kamu yang jawab. Kamu yang nanya, kamu sendiri yang jawab. Iya, karena pengertian itu meleset. Mati aja. Halo. Halo, host. Memang, ya di sini silakan. Sebentar, Pak Jaritan dari mana nih? Katolik, Kristen atau Kejawen, Muslim? Kristen. Ya, disambut aja Bang. Dilanjutin aja. Oke, gini ya. Kecuali kalau Sambono menggunakan dalil beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu cocok juga. Masuk ke hewan itu. Ya itu khusus kepada Israel itu jangan ditafsirkan secara literal. Ya sudah, Bang Sambono, kalau begitu Ya carikan sudah, saya. Intinya Oke. Yesus datang untuk Iya. semua manusia, bukan kepada Israel saja. Oke. Coba carikan saya dalil Yesus diutus untuk seluruh alam semesta. Yohanes 3 ayat 16. Oke, silakan dibaca coba. Silakan dibaca. Mati meja. Seluruh alam semesta ini tetap kita tidak keluar dari tema dari yang tadi sebelum saya masuk. Ya, karena Apa yang dia bawa Yesus dan apa yang dia bawa Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara keselamatan kan gitu. Kita pahami dulu. Di dalam Yohanes tadi kan Bang Inspirasi minta dalil. Ini saya kasih dalil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ ada kata dunia. Dunia itu yang mana saja? Apakah Israel cuma yang Indonesia tidak? Dibacakan Bang, dibacakan. Oke, saya hafalkan saja. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, kata setiap orang berarti tidak terkecuali, kata setiap orang kecuali binatang, hewan, tidak diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Aku tabrak ya. 16. Ayat 16. Ya, makanya dengar baik-baik. Ayat 16. Ke atas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak binasa setiap orang, berarti tanpa terkecuali, kecil, besar, miskin, kaya, merdeka atau hamba, semua mendapat jaminan keselamatan. Ayat 17. Masuk Bang Polopo, silakan. Ayat 17. Lanjut aja. Menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Oke. Itu kira-kira Yohanes 13:6 itu, Yohanes berapa tadi? 3:16. Yohanes 3:16. Kira-kira itu ada bantahannya enggak itu? Ini Erwin sambil nyimaknya belajar ya, kalau perlu tulis dalilnya untuk bisa jadi bahan edukasimu. Iya, Sambono. Kira-kira Yohanes 3:16 itu ada enggak bantahannya? Bantahan? Ya. Saya carikan dulu. Bantahannya di sini Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Nah, diutus ke dalam dunia yang kamu bawa tadi itu bukan untuk menghakimi dunia. Ini bukan untuk menghakimi dunia. Iya, memang ini bantahannya. Untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan dunia.
oleh kematian Yesus Kristus. Jangan ke situ dulu Bang, kejauhan. Jangan ke situ dulu. Iya, diskusi itu kita step by step dulu, jangan langsung lompat ke penyaliban. Itu terlalu jauh. Pelan-pelan aja dulu. Ya, kopiku ini masih full loh. Pelan-pelan aja kita. Silakan. Gampang. Bantahannya itu kalau kamu baca di Yohanes 17 satu perikop, di situ ada poin di nomor 9. Bantahannya di situ. Sudah mentok di Yohanes 17:9 di situ. Yohanes 3:17 juga sama. Tetapi lebih jelasnya di Yohanes 17 nomor 9. Sudah mentok di sini. Jadi tidak ada lagi bantahannya di sini. Bang, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Oke Bang, ini berbicara tentang konteks. Mengerti konteks. Baca silakan, jadi jelaskan. Pasal 19. Yesus sedang berdoa kepada murid-murid. Iya, perikopnya kan di situ, Yohanes 17. Yohanes 17 ini ada enggak tinta hitam, Bang? Yohanes 17 satu perikop ini ada enggak tinta hitam di situ? Ada merah semua ini. Masa saya lebih hafal Bible Bang daripada kamu? Yohanes 17 di situ perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya, itu semua tinta merah satu perikop itu. Dan Yohanes 17, kalau kau baca satu perikop, Yesus menyatakan bahwa dia itu adalah utusan. Di Yohanes 17, satu perikop. Nah, di nomor 9, apa yang dia katakan? Aku berdoa untuk mereka. Nah, mereka ini siapa? Apakah hanya untuk murid-muridnya? Tidak. Yang ditujukan kepada dirinya diutus kepada siapa? Kepada umat Israel. Nah, Yesus berdoa untuk umat Israel. Salah Bang. Nah, silakan bantah. Untuk murid-muridnya. Berarti Yesus diutus hanya untuk murid-muridnya, bukan untuk umat Israel. Begitu? Tambah parah. Tambah parah lagi. Begini. Bagaimana? Ada Yesus ada waktu di mana Yesus mendoakan untuk semua orang, ada waktu di mana Yesus menguatkan murid-muridnya. Jadi bukan semuanya Yesus mendoakan semua orang, bukan semuanya Yesus mendoakan murid-muridnya. Ada waktu. Jadi di dalam konteks pasal 17 ini Yesus berdoa khusus kepada murid-murid. Khusus kepada murid-murid. Sedangkan Yohanes pasal 3 itu ya, Yesus sedang berbicara tentang kedatangannya untuk menebus manusia. Jangan dulu kau lari ke penebusan, Bang. Jauh lagi. Bahaya kamu nanti kalau penebusan. Jangan dulu ke penebusan. Kita fokus aja dulu tentang keselamatan. Iya, ini kan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ada tentang keselamatan. Oke, ya, di nomor 9 ada enggak keselamatan di sini? Halo, Bang. 24 dia. Halo. Ya. Bang, ini Yohanes 17 ini berbicara tentang doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, disalibkan ya. Jadi ini seperti Yesus itu mentabiskan murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya agar Allah senantiasa menyertai mereka saat Yesus disalib. Nah, apakah ini kita tidak bahas penyaliban, Bang? Ya, ini benar. Kita tidak bahas penyaliban. Selanjutnya, apakah doa Yesus itu khusus hanya untuk murid-muridnya? Nah, kita baca di ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, Percaya jadi ini seperti apa? Yesus. Percaya sebagai apa dulu? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini.
baca tiganya di sini. Tiganya di sini sebagai utusan. Iya. Itu kan udah selesai. Kau bilang Tuhan, jangan ngibul. Dilanjutkan Jangan ayat ngibul. 20-nya. Kamu baca di 20, kau bilang sebagai Tuhan, di sini sebagai utusan Tuhan. Kamu lompat. Tadi tiganya kau lewati. pertanyaan bukan apa doa Yesus untuk murid-muridnya aja. Aku jawab, ya iya kalau untuk yang kau baca ayat 99 itu untuk murid-muridnya. Lanjut ayat 20. Kau lari ke 20. Untuk orang-orang. Dan bukan untuk mereka. Ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan Injil yang disampaikan. 17:8. Nah sekarang kita tarik. Percaya Yesus sebagai apa? Kau bilang Tuhan. Ternyata di 3 utusan Tuhan. Jangan ngibul. Nih. Aduh. Oke bang, ini kalau mau berbicara tentang kealahan Tuhan itu, Yesus itu sebagai Tuhan, ini kita berbicara tentang reinkarnasi Yesus. Jangan lari ke situ, Bang. Jangan ke inkarnasi. Bahaya. Bahaya kamu jadi Hindu nanti kau. Ini karena pemahaman reinkarnasi itu, Bro Sambono, pemahaman reinkarnasi itu pemahaman ajaran-ajaran bukan monoteism. Ya makanya dengar, bukan reinkarnasi. Bukan ajaran Samawi. Ajaran Samawi tidak mengajarkan tentang reinkarnasi. Tetapi bukan ajaran reinkarnasi itu ajaran tentang paganisme, reinkarnasi. Inkarnasi, bukan reinkarnasi, inkarnasi. Inkarnasi atau reinkarnasi pun juga sama, bukan ajaran monoteisme. Halo. Poinnya itu di ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jeder. Apa sih? Siapa ayat Bapak ini? 5, baca. Bapak siapa ini? Allah Bapa. Tuhan bukan? Ya Allah. Tuhan atau bukan? Ya. Tuhan. Nah, berarti ada 2 Tuhan. Makanya orang Islam itu lari ke situ lagi. 2 Tuhan, 3 Tuhan. Di sini yang memberikan kemuliaan dari Bapa. Makanya kalau kamu bawa sebelum dunia ada, bahaya kamu. Salomo itu sebelum dunia dijadikan juga ada, bahaya. Abang-abang ini harus mengerti inkarnasi Yesus sebagai manusia dan status Allah Bapa itu di sorga. Jadi dia datang merendahkan diri. Itu susah di situ Bang. Kenapa? Karena ujungnya nanti kau lari ke firman lagi Yohanes 1:1. Iya. Nanti dia 14 habis rokok. Di 14 habis rokok. Itu masalahnya. Jadi abang-abang dari Islam ini harus mengerti dulu tentang Trinitas. Oke, gini aja kita dapat poinnya. Izin bagi inspirasi ya. Masuk dia nomor 3 Bang Poloko. Oke, saya baca ini dulu biar kita tidak repot lah kemana-mana. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya sangat mudah. Di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Yesus sebagai Tuhan yang diutus untuk menebus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus, gitu. Benar. Hah? Nah, makanya tadi saya katakan harus mengerti Trinitas, dasarnya itu Trinitas, baru bisa mengerti kata Tuhan. Bahaya kamu kalau lari Trinitas, Bang. Yesus tidak pernah ajarkan Tritunggal. Ini loh, ayat ini kamu fokus dulu di sini. Di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Wah. Baca ayat selanjutnya itu, Bang. Banyak sekali ini pengertian. Engkau ini siapa? Memang mereka. Baca selanjutnya. Kristus ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau ini siapa?
Tuhan. Tuhan utus, betul? Ya. Berarti Yesus utusan Tuhan. Ya, Yesus datang Yohanes pasal 3 ayat 16. Astagfirullahaladzim. Mereka ini gak ngerti istilah utus. Utusnya itu dikiranya seperti Muhammad diutus begitu loh Bang. Ya sudah, jelasin. Jadi Kata memang beda utusan itu pemahaman. apa? Coba kita fokus di sini Jadi dulu. emang beda Makna pemahaman. utusan Mereka itu apa? berpikir bahwa Yesus itu seperti Muhammad yang diutus begitu. Oke. Makna utusan itu apa? Ya gini, baca ayat yang keempat dan 5-nya. Enggak, gini kita enggak bicara dalil dulu, Bro Jerry. Dengar dulu. Kita enggak bahas dalil dulu. Kita fokus ke makna utusan dulu. Dengar dulu. Makna utusan itu apa? Dulu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Jadi Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah itu ayatnya. Nah Bang, dengar dulu. Silakan. Itu dipertegas di Yesaya 42 ayat 8. Buset. Bacaannya. Dengar dulu. Buset lu nggak paham Bible ini. Enggak, saya tanya dulu. Yesaya, dengar makna dulu. utusan itu apa? Ayat 8. Bro, sebelum dengar kamu dulu. baca Bible, kamu harus paham dulu makna utusan apa. Itu dulu. Paham dulu. Dan dengar dulu nih. Ya makanya jelasin makna utusan itu apa. Ya dengar dulu ayatnya ini saya bacakan. Yesaya 42 ayat 8. Buset dengar ya. Langsung di 8 Aku diambil. ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku itu percakapannya siapa itu? Percakapannya siapa itu? Ini perkataan Yesaya 28 Yesus. nomor 8 itu percakapannya siapa? Yesaya 42 ayat 8. Iya, percakapannya siapa di situ? Itu kata ini kan Yesaya ini kan nubuatan. Enggak, percakapannya siapa kepada siapa? Kata Allah ya. Saya enggak tanya aku kata ini Allah, saya tanya di situ. Bro. Tuhan, itulah namaku. Iya, aku saya tanya di situ memberikan percakapannya siapa kemuliaan kepada siapa? Yang lain. Di percakapannya siapa kepada siapa di situ? Kemuliaan yang kumiliki. Apa sih? Jangan ke bawah gereja di sini, jangan ke bawah metode gereja di sini. Lah. Siapa Yesaya yang berapa? memiliki kemuliaan itu menurut Coba kita buka ya. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 288 Yesaya berapa ya? Jangan bawa Yesaya 288. Yesaya. Aku ini adalah Tuhan dan itulah namaku, itu isinya di situ. Yesaya berapa? 28 ayat 8. 42. Hamba Tuhan. Baca. Berarti Yesus hamba Tuhan. Iya, salam. Baca makanya. Itu apa bacanya? Alergi banget. Ini hamba Tuhan. Itu apa bacanya? Lihatlah itu hambaku yang kupegang ini merujuk kepada Matius 12:15 tadi. Ya. Yesus hamba Tuhan. Lu kata hamba aja nggak ngerti. Aduh, gimana? Coba kita lihat ya. Lihatlah itu hambaku yang kupegang ya. Yang di mana ini ada? Ini kan di PL nih. Digenapi di sini. Kamu jangan lari ya. Ini digenapi di sini. Harus baca satu perikop ya, jangan baca satu perikop. Digenapi di ayat. Jangan comot-comot ya. Digenapi di. Kan berarti Yesus sudah dinubuatkan kan? Sebagai. Nah, kamu percaya itu? Sebagai hamba. Ya, Yesus sudah dinubuatkan kan? Benar kan? Ya kan? Ya berarti kamu percaya dong. Yesus sudah dinubuatkan. Salah ayat kau. Salah ayat gimana? Loh, kamu percaya Yesus hamba Tuhan? Percaya? Berarti bukan Tuhan ya? Lah, kamu mesti ngerti dulu konteksnya.
salah ayat kau, makanya jangan dibodohi pendeta. Loh. Ini kamu framing, kita bahas lain, kamu bahas lain. Oke, kalau kamu bahas tentang Kau yang lari ke Yesus. Begini Bang. Nah, jadi tunggu, kamu ngerti nggak maksudnya ini hamba tuh apa? Maksudnya apa hamba? Enggak, saya pengen tahu dulu deh. Abdul. Host. Gini deh, saya pengen tahu maksud kamu di pikiranmu tuh hamba Tuhan tuh apa? Yesus hamba Tuhan tuh apa? Abdul. Ah, gini, saya mau nanya dulu kamu, pemikiranmu tentang Yesus hamba Tuhan tuh apa? Iya, Yesus itu adalah Abdul. Iya, Abdul kan hamba, ya benar. Apa maksudnya hamba itu? Oke, kamu sepakat Yesus adalah Abdul? Hamba, iya benar. Ya sudah, Yesus Abdul. Iya, apa yang dipikiranmu? Abdul. Gimana sih? Ya, yang dipikiranmu hamba itu maksudnya apa sih? Ya Abdullah hamba. Tapi kamu nggak ngerti gitu loh, ngerti nggak? Oke, kita buka ya. Kamu itu nggak ngerti maksudnya Yesus hamba Tuhan tuh apa? Kamu nggak ngerti. Kamu hambanya maksudnya kamu nggak ngerti. Hamba itu Abdullah. Berarti Yesus adalah Abdullah. Itu kan bahasa betul? Arabnya. Ya maksudnya itu apa? Apa yang hamba itu apa? Hamba itu patuh kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan. Oke Bang, ini. Ya, Yesus itu kan datang ke dunia ini mengerjakan pekerjaan yang dari Allah. Apa itu sih? disebut namanya hamba Allah. Gimana sih? Ngerti nggak kamu? Tadi hamba aja saya itu tanya kan arti kata pekerjaan Jerry, tuannya, bener nggak? Jerry, saya tanya makna utusan itu apa? Lah kamu lari lagi ke utusan. Tadi kita bahas hamba, kamu lari lagi ke utusan. Tidak, masalahnya kau lari dari pertanyaanku tadi. Dengar nggak? Dengar dulu. Iya, makna utusan itu apa? Hamba itu melakukan pekerjaan tuannya. Oke, hamba dengan utusan sama enggak? Yesus itu adalah pekerjaan dari Allah. Itu menunjukkan hakikatnya itu loh yang satu, tujuannya satu. Gimana sih? Kamu apa yang saya tanyakan kamu tadi? Gak ngerti. Itulah makanya kamu terlalu sok apa yang saya tanyakan Bible, tadi? Padahal nggak ngerti. Apa yang saya tanyakan tadi? Hamba Tuhan aja kamu nggak ngerti, ngolok-ngolok. Iya, apa yang saya tanyakan tadi? Utusan itu apa? Hamba tuh hamba Abdul tuh iya, utusan itu si apa? Itu loh, Abdullah. Apa sih? Tadi dia udah ngaku loh, Yesus Abdullah. Gimana sih? Udah. Iya, hamba kan kamu sendiri nggak ngerti. Maksudnya hamba tuh apa, kamu nggak ngerti. Begini Bang, ya, Yesus itu melakukan pekerjaan Bapa. Karena itu dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Botol. Oke, Bang. Enggak kamu. Ya kenapa kau Tuhan kan Abdullah? Ya, Bang, dengar dulu. Ini ya kembali lagi kita ke udah tahu Abdullah lu Tuhan kan. Gimana sih kau ini? Oke, Bang. Itu kan pemahaman yang botol. Ya lu yang ngaku tadi Yesus Abdul. Berarti Bang, itu Tuhannya dalam Kristen ini konteks orang Islam, pekerjaannya di baru dunia. orang Kristen ya? Iya. Makhluk kadrun. Berarti di sini Abdul Yesus hamba Tuhan, seharusnya Abdul di sini. Abdul Yesus. Iya. Betul. Abdul itu kan bapaknya si Mamat. Gimana sih? Tadi kamu ngomong tadi. Abdul itu kan bapaknya Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau bentuk teman-teman di bawah. Kalau Oten bentuk itu kalau bukan lari ke Nabi. Jerry. Makanya dengar dulu. Jerry Bon. Jerry diam dulu Bang. Begini Bang. Jerry. Mana sih Jerry? Ini kalau berdasarkan dalam konteks kitab Matius itu Bang, di dalam kitab Wahyu juga coba buka. Dalam kitab Wahyu juga di sana dikatakan Yesus Tuhan Yesus. Nah, Yesus Tuhan Yesus. Makanya buka lalu baca.